Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada mata kuliah akuntansi biaya dengan materi metode harga pokok pesanan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode harga pokok pesanan. Submateri yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah pengertian metode harga pokok pesanan, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur, karakteristik metode harga pokok pesanan, manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan, kartu harga pokok atau job orders cost sheet, dan jurnal yang diperlukan. Pengertian metode harga pokok pesanan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya dalam suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan usaha perusahaan tersebut. Siklus kegiatan perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk sejak dari dimasukkannya bahan baku ke dalam proses produksi sampai dengan dihasilkannya produk jadi dari proses produksi tersebut. Maka hubungan antara siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, pertama adalah proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan dimulai dengan pesanan berikutnya. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lainnya. Yang ketiga adalah produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Rekening kontrol dan rekening pembantu. Akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Rekening-rekening pembantu atau subsidiary account ini dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol atau controlling account di dalam buku besar. Rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu digunakan untuk menampung data yang bersumber dari dokumen sumber. Maka, hubungan antara rekening kontrol dengan rekening pembantu dapat digambarkan pada slide berikut. Untuk mencatat biaya, di dalam akuntansi biaya digunakan rekening kontrol dan rekening pembantu berikut ini. Rekening kontrol persediaan bahan baku, maka rekening pembantunya adalah kartu persediaan. Rekening kontrol persediaan bahan penolong, maka rekening pembantunya adalah kartu persediaan. Rekening kontrol barang dalam proses, maka rekening pembantunya adalah kartu harga pokok. Rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya, maka rekening pembantunya adalah kartu biaya. Rekening kontrol biaya administrasi dan umum, maka rekening pembantunya adalah kartu biaya. Rekening kontrol biaya pemasaran, maka rekening pembantunya adalah kartu biaya. Dan apabila rekening kontrolnya persediaan produk jadi, maka rekening pembantunya adalah kartu persediaan.
Kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Ini adalah merupakan contoh dari kartu harga pokok. Bisa dilihat dalam slide. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama adalah menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua adalah mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga adalah memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan akan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, biaya produksi pesanan yang satu akan berbeda dengan biaya produksi pesanan yang lain. Ini tergantung pada spesifikasi yang dikehendaki oleh pemesan. Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Formula untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan adalah sebagai berikut. Taksiran biaya produksi untuk pesanan ditambah taksiran biaya non-produksi yang dibebankan kepada konsumen. Ini merupakan taksiran total biaya pesanan ditambah dengan laba yang diinginkan, maka akan didapat taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Untuk menaksir biaya produksi yang akan dikeluarkan menaksir biaya produksi yang akan dikeluarkan dalam memproduksi pesanan tertentu, perlu dihitung unsur-unsur biaya berikut ini. Taksiran biaya bahan baku ditambah taksiran biaya tenaga kerja langsung ditambah taksiran biaya overhead pabrik, ini merupakan taksiran biaya produksi. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ada kalanya harga produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan. Untuk memungkinkan pengambilan keputusan tersebut, manajemen memerlukan informasi total harga pokok pesanan yang akan diterima tersebut. Informasi total harga pokok pesanan memberikan dasar perlindungan bagi manajemen agar di dalam menerima pesanan perusahaan tidak mengalami kerugian. Tanpa memiliki informasi total harga pokok pesanan, manajemen tidak memiliki jaminan apakah harga yang diminta oleh pemesan dapat mendatangkan laba bagi perusahaan. Total harga pokok pesanan dihitung dengan unsur biaya berikut ini. Biaya produksi pesanan yang terdiri dari taksiran biaya bahan baku ditambah taksiran biaya tenaga kerja ditambah taksiran biaya overhead pabrik, ini merupakan taksiran total biaya produksi. Ditambah dengan biaya non-produksi yang terdiri dari taksiran biaya administrasi dan umum ditambah taksiran biaya pemasaran, ini merupakan taksiran biaya non-produksi. Maka, untuk menghitung taksiran total harga pokok pesanan adalah dengan cara menambahkan antara taksiran total biaya produksi ditambah taksiran biaya non-produksi. Memantau realisasi biaya produksi.
Informasi taksiran biaya produksi pesanan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Informasi taksiran biaya produksi juga bermanfaat sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan diterima tidaknya suatu pesanan. Jika pesanan telah diputuskan untuk diterima, maka manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi pesanan tertentu. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi tiap pesanan yang diterima, untuk memantau apakah proses produksi memenuhi pesanan tertentu menghasilkan total biaya produksi pesanan yang sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Nah, perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dilakukan dengan formula berikut ini, yaitu untuk menghasilkan total biaya produksi sesungguhnya adalah dengan cara menjumlahkan antara biaya bahan baku sesungguhnya ditambah biaya tenaga kerja sesungguhnya ditambah taksiran biaya overhead pabrik. Menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Untuk mengetahui apakah pesanan tertentu dapat menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen itu memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Informasi laba atau rugi tiap pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk tiap pesanan, guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap pesanan. Untuk menghitung laba atau rugi tiap pesanan ini bisa dilihat dari slide-nya. Ya. Harga jual yang dibebankan kepada konsumen dikurangi dengan total biaya produksi pesanan, maka akan menghasilkan laba bruto. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk pada tanggal neraca masih dalam proses. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Yang pertama adalah manajemen menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap pesanan. Yang kedua, berdasarkan catatan biaya produksi tiap pesanan tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi, namun pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan. Yang ketiga, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Nah, kemudian untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama, biaya yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi namun pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan, ini akan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Dan yang kedua, biaya yang melekat pada pesanan yang belum selesai pada tanggal neraca, ini akan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama,
Digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, baik biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tak langsung disebut biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai HPP pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan BOP diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Nah, ini ada beberapa akuntansi. Ya, ada beberapa pelakuan akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi bahan baku, terdiri dari pembelian dan pemakaian. Akuntansi tenaga kerja meliputi biaya tenaga kerja yang terjadi dan distribusi biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari BOP pabrik aktual dan BOP pabrik dibebankan. Akuntansi produk selesai terdiri dari penyerahan langsung ke pemesan, dan ini juga jurnal-jurnal yang diperlukan dalam metode harga pokok pesanan terdiri dari yang pertama pembelian bahan baku. Yang pertama ya, untuk pembelian bahan baku kita dapat menjurnal dengan cara persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka jurnalnya persediaan bahan baku pada utang kas. Dan apabila pembeliannya dilakukan secara cash, maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada kas. Yang kedua adalah pembelian bahan penolong, maka jurnalnya adalah apabila persediaan bahan baku dibeli secara kredit, maka jurnalnya adalah persediaan bahan penolong pada utang dagang. Dan apabila dilakukan secara tunai, jurnalnya adalah persediaan bahan penolong pada kas. Yang ketiga adalah jurnal untuk pemakaian bahan baku. Jurnalnya adalah BDP biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang keempat, jurnal untuk pemakaian bahan penolong adalah BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Yang kelima adalah biaya tenaga kerja. Terdiri dari yang terutang oleh perusahaan, maka jurnalnya adalah gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Yang kedua adalah distribusi, maka jurnalnya adalah BDP BTKL, BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Yang ketiga adalah pembayaran gaji dan upah, maka jurnalnya adalah utang gaji dan upah pada kas. Yang keenam, BOP yang dibebankan, maka jurnalnya adalah BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Yang ketujuh adalah BOP yang sesungguhnya, maka jurnalnya adalah BOP yang sesungguhnya pada macam-macam rekening yang dikredit. Yang kedelapan, menutup BOP yang dibebankan, maka jurnalnya adalah BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya. Yang kesembilan adalah selisih BOP. Jurnalnya adalah selisih kurang BOP pada BOP yang sesungguhnya. 10. Pencatatan harga pokok produk jadi, maka jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya overhead pabrik. 11. Pencatatan harga pokok produk dalam proses, maka jurnalnya adalah persediaan produk dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya overhead pabrik. 12. Pencatatan harga pokok produk yang dijual, maka jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. 13. Pencatatan pendapatan penjualan, maka jurnalnya adalah piutang dagang atau kas
pada hasil penjualan. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pesanan dan biaya. Ya, kita kembali lagi ke contoh soal. Yang pertama adalah PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya non-produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah pool costing. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberi nomor, dan setiap dokumen sumber dan dokumen pendukung diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Dalam bulan November 2000X1, PT Elina mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki. Dengan harga yang dibebankan kepada pemesanan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Yang pertama, pembelian bahan baku dan bahan penolong pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong berikut ini. Untuk bahan baku, kertas jenis X, ya. Di sini dapat dilihat di slide-nya, ya, terdiri jumlah bahan baku yang digunakan dari kertas jenis X dan juga kertas jenis Y. Kemudian juga ada tinta jenis A dan tinta jenis B, di mana jumlah bahan baku yang dibelinya totalnya adalah sebesar 5.475.000. Kemudian bisa dilihat di slide juga jumlah total untuk bahan penolong adalah sebesar 5.945.000. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan. Ya. Maka jurnal yang diperlukan untuk contoh soal ini adalah kita contohkan saja, misalnya pembelian bahan baku ini adalah kita lakukan secara kredit. Maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada utang dagang ya sebesar 5.475. Nah, ini ya pembelian bahan baku bisa dilihat di sini di soalnya sebanyak 5.475.000. Maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku di debit pada utang dagang di kredit sebesar 5.475.000. Maka jurnal yang kedua, karena kita juga menggunakan bahan penolong, ya, apabila kita membeli bahan penolong secara kredit, maka jurnalnya adalah persediaan bahan penolong pada utang dagang ya sebesar 470.000. Kemudian yang kedua adalah untuk memproses pesanan 101 dan 102, bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut. Bahan baku untuk pesanan 101 terdiri dari kertas jenis X 85 rim ya dengan harga 10.000, maka totalnya adalah 850.000. Kemudian tinta jenis A 5 kilo dengan harga 100.000 per kilo, maka jumlahnya 500.000. Sehingga didapat jumlah bahan baku untuk pesanan 101 adalah sebesar 1.350.000. Kemudian, bahan baku untuk pesanan 102, kita menggunakan kertas jenis X sebanyak 10 roll dengan harga
satu rolnya 350.000, maka jumlahnya adalah 3.500.000. Kemudian kita juga menggunakan tinta jenis B sebanyak 25 kilo dengan harga 25.000 per kilo sehingga didapat jumlah totalnya sebesar 625.000. Maka jumlah bahan baku untuk pesanan 102 adalah 4.125.000. Sehingga jumlah bahan baku yang dipakai baik untuk pesanan 101 dan 102 adalah sebesar 5.475.000. Pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong sebagai berikut. Bahan penolong P 10 kilo dengan harga 10.000, maka jumlah totalnya adalah 100.000. Bahan penolong Q 40 liter dengan harga 5.000 per kilo, maka jumlah totalnya adalah 200.000. Sehingga jumlah bahan penolong yang dipakai dalam produksi adalah sebesar 300.000. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku, dan yang kedua, buatlah jurnal catatan pemakaian bahan penolong. Maka, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tersebut adalah barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku sebesar 5.475.000, dan jurnal untuk pencatatan pemakaian bahan penolong adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 300.000. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, Anda bisa mencoba untuk dikerjakannya sendiri agar bisa lebih memahami materi ini. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada minggu selanjutnya dengan materi yang berbeda.